Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi juz 16 di sini ada membicarakan 8 kiat menjadi pemimpin yang adil. Dan 8 kiat ini diambil sebagai sejarah yang menjadi inspirasi dalam Al-Quran, yaitu Zulkarnain. Sebagaimana 8 kiat di dalam surah Al-Kahfi ini dijelaskan, yang pertama adalah kiatnya hendak menjadi pemimpin yang adil itu hendaklah kita tetap berbuat baik karena Allah. Karena jelas di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Yang artinya kata Allah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Mengapa artinya ini menjadi kisah dikenang? Karena Zulkarnain ini adalah sebuah inspirasi. Sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, seorang pemimpin yang baik, maka diabadikanlah namanya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kiat bagi seorang pemimpin hendaklah ia menjadi terutama yang ia tanamkan dalam dirinya. Pertama, ia baik karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan baik karena dibuat-buat, tapi baiknya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dilakukan oleh Zulkarnain. Dia berbuat baik kepada rakyatnya itu bukan karena pencitraan. Dia berbuat baik itu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya titipan jabatan itu adalah dari Allah semata. Maka oleh karena itu, kalau sudah Allah titipkan jabatan itu, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Maka jikalau kita ingin betul-betul baik semata-mata karena Allah dan amanah itu diberikan Allah kepada kita, maka insya Allah inilah ciri-ciri pemimpin yang adil yang pertama. Lalu yang kedua, kiat menjadi pemimpin yang adil itu hendaklah kita menjalankan sebuah kepemimpinan itu kita lakukan sebagai sarana dakwah. Karena jelas di lanjutan dari ayat surah Al-Kahfi di ayat ke-84 jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang artinya kata Allah, sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ketika kepemimpinan ini kita lakukan sebagai sarana dakwah, maka insya Allah
ini akan menjadi pemimpin yang adil. Karena Zulkarnain adalah pemimpin yang kekuasaannya pada waktu dulu ia tegakkan dengan keadilan, dan ia berdayakan dan ia memberi kesejahteraan. Dengan sarana apa mereka ia jalankan? Dengan sarana dakwah yang ia kembangkan kepada masyarakat. Dakwahnya yang berlandaskan daripada syariat Islam, daripada Al-Quran. Oleh karena itu ada 8 kiat. Tadi kiat yang kedua, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang adil, pertama hendaklah kita berbuat baik semata-mata karena Allah. Yang kedua, hendaklah kita menjadi pemimpin yang kita lakukan kepemimpinan ini menjadi sarana dakwah. Lalu yang ketiga, hendaklah kita menjadi pemimpin yang adil. Hendaklah kita yang ketiga menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik, karena orang yang baik pasti akan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ketika seorang ingin menjadi pemimpin yang adil, hendaklah terlebih dahulu dalam dirinya menanamkan jiwa yang baik. Bukan baik karena dia ingin mendapatkan sesuatu, tapi baik semata-mata baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa di ayat ke-85 Suratul Kahfi menjelaskan fattaba'a sababa, yang artinya maka dia pun menempuh satu jalan. Artinya menempuh satu jalan, jika manusia yang baik pertama kali adalah melakukan kebaikan untuk dirinya, kemudian untuk membantu orang lain sebanyak mungkin. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ketika kita ingin mencapai kiat menjadi pemimpin yang adil dan inspiratif, hendaklah yang keempat hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajak orang untuk beriman, karena beriman itu adalah puncak daripada satu kebaikan, insyaallah. Jelas kalau kita ajak untuk beriman kepada Allah, kita ajak orang untuk beriman jalan Allah, maka insyaallah. Karena bahwa sesungguhnya menjadi pemimpin adalah menjadi manusia yang gemar untuk mengajak manusia, ya, untuk beriman kepada Allah. Karena iman itu adalah pintu kebahagiaan bagi rakyat. Nah, ini khususnya. Jadi maka oleh karena itu kita ajak untuk beriman, ya. Karena puncak daripada iman itu adalah kebaikan. Lalu yang kelima, kezaliman harus ditumpas. Ini ketika ingin menjadi seorang pemimpin, kiat menjadi seorang pemimpin yang adil, hendaklah kezaliman itu harus ditumpas. Karena jelas lanjutan daripada surah Al-Kahfi di ayat ke-87 Allah menjelaskan, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuridu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nuqra. Yang artinya Zulkarnain berkata, barang siapa yang berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan kembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Artinya apa? Raja yang paling kuat, raja yang paling berkuasa sekalipun, dia ingat bahwa kekuatan dan kekuasaannya hanyalah dalam batas sebagai manusia, dan semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk yang Allah titipkan itu adalah milik Allah. Maka oleh karena itu ketika ada wal munkarat, kezaliman, maka kita harus tumpas dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sebagai pemimpin hanya diam saja. Lalu yang keenam, hendaklah kita menjadikan suatu kebaikan itu berlipat ganda. Karena bahwa sesungguhnya pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang memberikan setiap kesempatan kepada yang kaya
baik itu kepada yang miskin juga, dan untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Karena jelas di lanjutan ayat ke-88 dalam surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Yang artinya kata Allah, adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Nah, artinya hendaklah kita berbuat kebaikan ini dengan berlipat-lipat ganda, dengan sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah satu contoh juga ya. Nah, dan yang ketujuh, hendaklah kita hidup jalan menuju surga atau neraka. Nah, ini ada pilihan berarti. Hidup ini adalah pilihan. Jadi seorang pemimpin pun ada pilihan. Jikalau kau ingin menjadi pemimpin yang baik, maka akan surga tujuanmu. Tapi jika kau menjadi pemimpin yang zalim, maka nerakalah tempatmu. Oleh karena itu kita mempunyai hidup. Ketika kita menggantungkan ingin menjadi seorang DPR, anggota legislatif, ataupun menjadi seorang presiden, nah ini jadi bupati, gubernur dan lain sebagainya, itu adalah pilihan. Ketika kita sudah memilih, maka janganlah kita lupa bahwa dalam kehidupan ini yang kita tuju ada dua. Kalau kita baik dan betul-betul baik semata-mata karena Allah, maka insya Allah surga yang akan kita nantikan. Tapi jikalau kita jahat, ya Allah Rabbi, tidak ada kebaikan selagi semasa hidup kita jadi pemimpin yang zalim, maka tunggulah neraka bagian kita. Masya Allah. Karena Allah mengatakan, lanjutan dari ayat suratul Kahfi ayat ke-89, summa atba'a sababa, kata Allah, yang artinya kemudian dia menempuh satu jalan yang lain. Nah, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, yang terakhir, hendaklah kita berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi jika kita menjadi seorang pemimpin, hendak berbuat baik kapanpun dan dimanapun, ya. Kapanpun dan dimanapun harus. Jangan hanya ketika di sini aja baru berbuat baik, tidak. Jadi dimanapun, ya. Kalau bisa jangan semata-mata kapanpun dimanapunnya hanya pencitraan. Ini rusak ini. Tapi semata-mata karena lillahi ta'ala, bukan pencitraan, bukan ingin meraup suara. InsyaAllah. Karena berbuat baik itu kapanpun dimanapun juga anjuran di ayat yang ke-90. Bahwa Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Yang artinya kata Allah, hingga ketika dia sampai di tempat yang terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Menurut sebagian mufassir, golongan yang ditemui Zulkarnain itu umat yang miskin. Artinya berbuat baik kapan dan di mana saja. Ini adalah ciri mukmin yang baik. Bukan hanya pemimpin, tapi juga bagi mukmin yang baik. Ini adalah satu ciri contoh. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat, tanamkanlah 8 kiat ini. Mudah-mudahan kalau kita tanamkan 8 kiat ini, insya Allah kita juga akan dimudahkan segala urusan kita, baik dalam memimpin dan menyuarakan suara rakyat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hikmah, ya, baik hikmah kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah berkahi langkah kita, niat kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Barakallah wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.